Shalom, berjumpa kembali bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor untuk bersama-sama berwaktu teduh dalam Renungan Harian Toraya untuk Sabtu 24 Januari 2026. Mari kita bersama berdoa dan meminta perkenan Allah mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi kita dan memampukan kita mengerti maksud firman-Nya yang akan diperdengarkan kepada kita. Ya Roh Kudus yang kami kenal oleh karena Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Engkau yang kami percayai mampu menuntun kami kepada kebenaran, kebenaran yang memerdekakan. Kami datang memohon kiranya Engkau hadir dan memberikan kami pengetahuan, hikmat dan pemeliharaan yang sempurna melalui pemberitaan tentang firman Tuhan. Kiranya firman yang diberitakan kepada kami terus mengantarkan kami kepada pertumbuhan rohani dan semakin membuat kami serupa dengan Kristus. Bawa kami kepada ketaatan yang penuh, hingga seluruh keberadaan kami sebagai manusia dapat duduk diam dan belajar tentang kehendak Bapa yang akan membawa kami kepada damai sejahtera. Mari ya Roh Kudus, biarlah telinga ini mendengar dan jiwa kami disegarkan oleh berita kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan dari Alkitab adalah dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan 32. Judul perikop kita, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu, Yesus pergi keluar dan melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi pun bangkit dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Kemudian Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama mereka. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mereka bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Meninggalkan kehidupan lama demi Yesus. Untampe katuan dolo belanna Yesu. Tidak mudah meninggalkan sesuatu yang sudah lama menjadi bagian hidup kita. Entah itu kebiasaan, pekerjaan, atau pola pikir, semuanya memberi rasa aman meski kadang menjerat. Namun ketika Yesus datang, lewat dan berkata kepada Lewi, "Ikutlah aku," sesuatu di dalam dirinya tersentuh. Ia berdiri, meninggalkan meja cukainya, dan mengikuti Yesus tanpa menoleh kembali. Dalam satu langkah sederhana namun radikal itu, seluruh arah hidupnya berubah. Lewi adalah pemungut cukai. Pekerjaannya merupakan simbol hidup lama yang penuh kompromi, kepentingan pribadi, dan keterasingan. Tetapi ketika ia bertemu Yesus, ia menemukan kasih yang tidak memandang masa lalu. Ia sadar bahwa untuk mengalami hidup yang baru, ia harus berani melepaskan yang lama. Ia tidak bisa mengikuti Yesus sambil tetap duduk di kursi lamanya. Sering kali kita ingin ikut Yesus tanpa kehilangan apapun, tetap nyaman, tetap sama, hanya menambahkan sedikit kerohanian dalam hidup kita. Tapi panggilan Kristus tidak seperti itu. Ia mengundang kita untuk meninggalkan pola hidup lama, kebiasaan yang menjauhkan dari Tuhan, ambisi egois, atau cara berpikir yang tidak lagi sesuai dengan kasih Injil. Mengikuti Yesus berarti percaya bahwa yang kita tinggalkan tidak sebanding dengan yang akan kita temukan. Kasih-Nya jauh lebih berharga dari apapun yang kita lepaskan. Maka saat ia berkata, "Ikutlah aku," mari berani bangkit seperti Lewi, meninggalkan yang lama agar dapat sepenuhnya hidup dalam anugerah yang baru bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam syafaat kita.
Bapa yang maha mendengar dan maha mengetahui, dalam kesempatan persekutuan kami bersamamu di pagi ini, kami juga bermohon belas kasihan dan anugerah-Mu atas rangkaian permohonan syafaat kami yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Kami memohon Bapa, Jemaat Gereja Toraja Bogor, dan seluruh rumpun keluarga kami, boleh kiranya Engkau anugerahi berkat kesehatan, pekerjaan, kesuksesan anak-anak kami, dan keharmonisan rumah tangga. Kiranya kami anak-anak-Mu terhindarkan dari sakit penyakit dan mara bahaya yang dapat datang kapan saja dan di mana saja. Kami berlindung hanya kepada kemurahan kasih-Mu yang dapat secara ajaib melindungi kami semua. Kami pun berdoa bagi gereja dan jemaat-Mu di dalam kehidupan persekutuan, di dalam tugas pelayanan, dan di dalam kerinduan kami menyaksikan dan menikmati firman Tuhan yang berbuah di dalam dan melalui kehidupan kami. Teringat juga kami kepada pemerintah dan bangsa. Kami berdoa bagi para pemimpin yang boleh selalu Tuhan perlengkapi dengan hikmat dan kemampuan yang berkeadilan, buat kedamaian yang boleh mereka ciptakan melalui kebijakan-kebijakan publik yang ditetapkan. Terima kasih kami kepada-Mu Tuhan. Juga kami mendoakan para orang sakit, dan kami memohon kesembuhan bagi mereka Bapa. Juga bagi orang yang berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, atau mungkin harta benda mereka yang berharga oleh karena berbagai penyebab. Hiburkanlah mereka semua Bapa. Kami juga mengingat dan ikut bersyukur bersama saudara-saudara kami yang merasakan berkat Tuhan melalui pertambahan usia mereka, juga melalui pertambahan usia perkawinan mereka. Kami pun memohon ampun atas salah dan dosa kami Bapa. Hanya kepadamu kami berserah dan percaya. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang kudus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Perintah yang manis dititipkan melalui bahan renungan kita pada pagi ini. Marilah kita meninggalkan kehidupan lama demi Yesus. Apakah jawabmu? Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati.